People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. What are you talking about? Justice. I want to die! Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. Halo teman-teman, saya pilot channel Film Plot Project. Selamat datang di V for Vendetta. Disutradarai oleh James McTeague dan dibintangi oleh Hugo Weaving. Mengisahkan seorang rakyat jelata yang telah menjadi korban negara, yang kemudian bangkit untuk melawannya. Menggunakan topeng Guy Fawkes, ia satukan perlawanan rakyat demi revolusi bersama. Inilah V for Vendetta. Pertanyaan pertama ialah, dari mana topeng ini berasal dan realitas apa yang disimbolkannya? Dimulai tahun 1605, tepatnya tanggal 5 November, seorang rakyat biasa bernama Guy Fawkes telah ditangkap di terowongan bawah tanah bersama gerobak penuh mesiu dalam usahanya meledakkan gedung parlemen. We're told to remember the idea, not the man. 2 days later, an idea can still change the world. Yang gantung lantas merenggut nyawanya, namun tidak pemikirannya. Ia terus bertahan hingga 400 tahun lamanya, dan darinya lah topeng ini terinspirasi. A man that made me remember the 5th of November. Dua orang di tempat yang berbeda mempersiapkan diri. Pas jam 11 malam diumumkan seluruh warga dilarang keluar, namun keduanya tetap berangkat. Baru saja berjalan, wanita itu kini dihadang oleh para Fingermen, yakni satuan polisi khusus. I've got your fingerman. Oh, she's getting... It's past curfew, you know. My uncle, he's very... Don't touch me! Look, Willie, Kitty's got claws. Please don't do this! I'll go home, I won't do it again, Sebuah suara dari sosok bertopeng tiba-tiba datang. Setelah menghabisi para Fingermen, pria bertopeng Guy Fawkes itu pun mendekati wanita tersebut untuk mengajaknya berkenalan. To meet you, and you may call me V. I'm Evie. Evie? Evie. I'm a musician of sorts, and on my way to give a very special, and would be most honored if you could join me. V meminta Evie untuk ikut menonton konser yang akan digelarnya malam ini. Namun sesampainya di atas gedung yang berhadapan dengan patung Dewi Keadilan dari bangunan tua Old Bailey, Evie tak melihat alat musik apapun. I don't see any instruments. Your powers of observation can tell me. Do you know what day it is, Evie? Remember the 5th of November. First, the overture. I can hear it. Malam itu, jam baru berdentang memasuki tanggal 5 November, dan terjadilah suatu hal yang tak terduga. Here comes the crescendo! How beautiful is it not? Para petinggi negara dari partai yang berkuasa langsung mengadakan rapat yang dipimpin oleh konselor atau Perdana Menteri Sattler. Moments such as these are matters of faith. Gentlemen, I want this terrorist found. Kabar tersebut lantas diberitakan oleh televisi negara, yang mana Evie bekerja di sana. Tak berselang lama, kepala polisi Finch dan asistennya Dominic mendapat petunjuk soal Evie. Keduanya pun langsung pergi memeriksa. This looks serious. Her parents were political activists. Sementara itu, Evie yang sedang mengantarkan box ke ruang rias dikejutkan oleh isinya. What the hell is this? Setelahnya, ia pun segera akan pergi. Namun seseorang datang dengan tubuh penuh bom. Fucking hell. Polisi pun juga berdatangan.
Namun pintu masuk ke ruang penyiaran tak bisa dibuka. Pengumuman evakuasi kemudian terdengar. What the hell's going on here? It's jammed. Break it down. Will all personnel evacuate the building? Dalam keramaian tersebut, Finch dan Dominic melihat Ivy dan langsung mengejarnya. Ivy segera berlari dan sembunyi. Damn it! Siaran televisi di seluruh negeri tiba-tiba gelap. Orang-orang menjadi bingung. Lantas sosok V muncul. Good evening, London. V menyerukan kebangkitan rakyat dan mengajak semua orang untuk berkumpul di depan gedung parlemen tepat tanggal 5 November tahun depan. I thought we could mark this November the 5th, a day that is sad. There is something terribly wrong with this country. Cruelty and injustice, intolerance. To prevent panic, you turn to the now High Chancellor Adam Sutherland. But if you see what I see, then I ask you to stand beside me 1 year from tonight, outside the gates of Parliament. Bersamaan dengan selesainya siaran, polisi berhasil mendobrak pintu. Namun ruangan sudah dipenuhi asap dan semua kru telah dipakaikan topeng. You put masks on all of us. Get the mask down on your knees now. Di ruang kendali juga tergeletak bom waktu yang tersisa 3 menit lagi. 2 orang bertopeng tiba-tiba mendorong polisi. V pun akan keluar, namun Dominic menghentikannya. Ivy yang melihat mereka pelan-pelan mendekat dari belakang. Ivy baru tersadar di ruangan yang penuh buku. Ia pun berjalan menyusuri ruangan asing yang indah tersebut. Di belakangnya, V muncul tanpa suara. My apologies. It's my home. I call it the Shadow Gallery. God, what have I done? Ivy hendak pulang, namun V menahannya karena ia pasti akan ditangkap dan diinterogasi karena telah membantunya. Maka Ivy harus tetap tinggal hingga misi selesai, yakni tanggal 5 November tahun depan. They were looking for you. If they know where you work, they certainly know. They'd imprison you, torture you, and, in all probability, only until I'm done after the 5th, I no longer think it'll matter. I have to stay here for a year. You should have left me alone. Why did you just leave me alone? Sementara Finch dan Dominic berhasil mendapat latar belakang keluarga Ivy. Died during the hunger strike, and he copped it when the military retook the shed. They're interned at Belmarsh. Oh no. Yeah, and that ain't the worst of it. Her brother was at St. Mary's. Keesokannya, Ivy terbangun dan minta maaf atas perkataannya semalam. Ia lantas terkejut melihat bekas luka bakar di seluruh tangan V yang sedang menyiapkan sarapan. Your hands. There was a fire a long time ago. Now, would you care for a cup of tea? People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. But every time I've seen this world change, it's always been for the worse. Beberapa hari setelahnya, seseorang bernama Protero yang sedang mandi terkejut dengan keberadaan V yang tiba-tiba. V mengingatkannya akan perbuatan masa lalunya di penjara Larkhill, yang mana V merupakan salah satu korbannya. You wore a uniform in those days. Finch kemudian menemukannya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dari penyelidikannya, Finch mendapatkan fakta bahwa Protero pernah menjadi orang terkaya karena memegang saham besar di perusahaan farmasi yang menyuplai vaksin. Sedangkan dari catatan militer, Protero diketahui pernah bertugas di penjara Larkhill. Did you know Louis Prothero was one of the richest men in the major stockholder in Viadoxic Farms? Prothero's military record. They put him in charge of a detention facility at Lark. Televisi negara menyiarkan kematian Protero dengan sebab serangan jantung.
Namun Ivy yang lama bekerja di sana langsung mengetahui bahwa rekan presenternya sedang berbohong. Ia pun melihat V dengan curiga. She blinks a lot when she does a story she knows is false. And it came as no surprise. You have anything to do with that? Yes, I killed him. I might have killed the fingerman that attacked you, but I heard no objection. What are you talking about? Justice. There's no court in this country for men like Prothero. Finch terus menyelidiki fakta-fakta soal penjara Larkhill. Hari-hari terus berjalan. Ivy menceritakan tragedi kematian semua anggota keluarganya kepada V. Kakaknya mati bersama semua siswa di sekolahnya akibat virus misterius. Akibatnya kedua orang tuanya pun terjun ke politik dengan ikut berdemo saat Sattler ditunjuk sebagai konselor agung. Hingga suatu hari aparat memasuki rumahnya dan melenyapkan kedua orang tuanya. My brother was one of the students at St. Mary's, was appointed High Chancellor. They were at the riot in Leeds. Ivy, quick, hide! I never saw them again. Ivy lalu berkata bahwa ia bersedia membantu jika V membutuhkannya. Dari catatan pajak, Finch mendapatkan beberapa fakta aneh, yaitu bahwa penjara Larkhill banyak menggunakan dokter, dan orang yang paling banyak mendapat gaji adalah seorang pastor bernama Lilliman yang kini sudah menjadi uskup, dan Ivy dikirim oleh V kepadanya. Doubted your loveliness for an instant. This isn't a game, Your Grace. Someone's coming and I think he means to kill you. I'm telling you this because I want some kind of protection or... Namun Ivy malah membocorkan rencananya agar terbebas dari V dan mendapat perlindungan. Sayangnya uskup Lilliman tidak menganggapnya serius dan ingin segera memulai persetubuhannya. Ivy pun memberontak dan V segera tiba. Uskup pun tersadar kebenaran yang Ivy katakan. Ivy memohon maaf dan langsung kabur. Reverend. I had to. Evie! She wasn't lying. It is you. I'm sorry. Have mercy. Oh, not tonight, Bishop. Finch kembali terlambat. Ia sudah menemukan uskup terbaring tanpa nyawa. Creedy juga datang dan memperingatkan Finch untuk menghentikan penyelidikannya soal Larkhill dan segera menangkap V. The Chancellor demanded my immediate involvement. How were you, Chief Inspector? I'd find the terrorist. Ivy kabur ke rumah rekan kerjanya yang merupakan komedian di televisi bernama Gordon. Di ruang autopsi, Finch meminta Dr. Delia untuk memeriksa mawar yang ditinggalkan oleh V. Dr. Delia menerimanya dengan ekspresi yang aneh. Sepulangnya, Dr. Delia mengeluarkan sebuah buku dari berangkasnya. Finch memperoleh data bahwa semua staf penjara Larkhill mati dibunuh. Tersisa satu orang saja bernama Diana yang telah menghilang sejak penjara dinonaktifkan. Diduga ia telah mengganti namanya. She changed her name. Well, that's what I'm guessing. Really one of the people in charge at Larkhill. Dr. Diana Stanton changed the name of Delia Surridge. Dan benar saja, dari telepon mereka baru saja mendapat kabar. Keduanya langsung berangkat. Dr. Delia alias Diana yang hendak tidur menyadari bahwa V sudah ada di kamarnya. Dengan tenang, ia mengakui penyesalannya. They did was only possible because of you. I've come for what you did. I knew that one day you'd come for me. And this one is for you. I killed you 10 minutes ago, while you slept. I'm so sorry. Finch lagi-lagi tiba saat korban telah tak bernyawa. Namun kini ia mendapatkan sebuah dokumen penting. Konselor Sattler memperingatkannya bahwa buku tersebut adalah rahasia negara dan tak seorang pun boleh membacanya. Contents of this document are a matter of national security. A discussion of this document or its contents will be regarded at the very least as an act of... Is that understood, Mr. Finch? Yes. Namun Finch telah lebih dulu membaca buku harian milik Dr. Diana tersebut yang ditulis saat ia masih bertugas di penjara Larkhill yang menjelaskan kaitan semua korban V. Saat itu tanggal 23 Mei
Para tahanan yang akan menjadi bahan eksperimennya baru saja tiba. Dr. Diana akan membuat senjata biologis agar perang dapat dimenangkan tanpa merusak kekayaan negara jajahan. 27 Mei, Pastor Liliman datang untuk memonitor pelanggaran HAM. Namun Komandan Protero berhasil menyogoknya dengan gaji yang tinggi. Tanggal 18 Agustus, lebih dari 75% dari subjek penelitian telah mati dalam kegagalan percobaan. Namun tanggal 18 September ada satu kasus yang memberinya harapan. Ia berbeda dari subjek yang lain dan menjadi kunci keberhasilannya, yaitu seorang pria di kamar nomor 5. Hingga tanggal 5 November, terjadi kecelakaan yang menghancurkan seluruh bangunan. Namun lelaki dari kamar 5 bangkit dari kobaran. Room 5. He looked at me. But I know he was looking at me because I felt. Kemudian Finch membuka dokumen lama soal kasus virus misterius yang memakan banyak korban beberapa tahun lalu, yang diberitakan dilakukan oleh kelompok ekstremis keagamaan. Namun kaitannya dengan jurnal Dr. Diana memunculkan kesadaran baru di pikirannya. Question I have to ask is, what if someone else unleashed that virus, not the work of religious extremists? The government was responsible for the deaths of almost 100,000 people. Malam itu, Garden menunjukkan kepada Ivy acara komedinya yang naskahnya ia tulis sendiri. Naskah yang memparodikan konselor Sattler dan teroris B. Chancellor Adam Sattler! The terrorist was never a serious concern. Oh, really? Oh, my God! Chancellor! Get him! Oh, dear! Tak lama setelahnya, Ivy terbangun oleh keributan. Grady dan para Fingerman datang meringkus Garden. Not so funny now, is it? Funny man. Ivy berusaha kabur lewat jendela, namun seseorang lantas menangkapnya. Ivy telah berada di ruang interogasi dengan wajah yang gemetar. Sang interrogator di hadapannya berkata bahwa ia akan dieksekusi, kecuali ia membocorkan identitas V. The penalty for which is death by firing squad. One chance to save your life. Of codename V. All you have to do is cooperate. Process her. Berhari-hari Ivy dikurung dan disiksa, namun ia tetap bertahan untuk tidak bicara. Just tell us where he is. I don't know. Hingga ia menemukan sebuah kertas di lubang tikus yang berisi catatan seorang tahanan sebelumnya. Di antara hari-hari penyiksaannya, tulisan tersebut memberinya kekuatan yang besar tentang seorang gadis muda bernama Valerie yang berkali-kali jatuh cinta kepada sesama wanita, lantas diusir oleh keluarganya. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang wanita yang juga mencintainya bernama Ruth. Keduanya pun hidup bersama. Namun perang sipil Amerika telah sampai di Inggris. Sattler sebagai Menteri Pertahanan waktu itu lantas menghabisi apapun saja yang berbeda. But America's war grew worse and worse, and eventually came. I remember how different it became dangerous. Why they hate us so much. Ruth diringkus, begitu pula dengannya, yang kemudian dikirim ke penjara Larkhill. I shall die here, but one. It is small and it is fragile. We must never let them take it from us. I hope that the world turns and that things get better. And even though I may never meet you, I love you with all my heart. Akhirnya Ivy diberi kesempatan terakhir, namun ia sama sekali tetap tak bergeming.
Ivy pun mendapat jawaban aneh dari interrogator. But I'd rather die behind the chemical sheds. I have no fear anymore. You're completely free. Ivy keluar dengan gugup. Ternyata sosok penjaga hanyalah mainan. Ketika pintu dibuka, Ivy malah memasuki ruangan yang dikenalnya. Dan V telah ada di sana. Karena memang V lah yang telah melakukan semuanya. It was you. Yeah. Fortunately, I got to you before they did. You got to me. You tortured me. You're sick. You're evil. Leave me alone. I hate you. That's it! I can't feel anything anymore. This may be the most important moment of your life. Commit to it. And that's so you found something that mattered more to you in life. V lantas membawa Ivy keluar ruangan, memasuki hujan, dan merasakan kelahirannya yang baru. Beberapa hari kemudian, Ivy berpamitan. Sebelum pergi, V menunjukkan foto Valerie yang dulu menjadi tetangga selnya. Terakhir, V meminta satu hal, yaitu agar Ivy mau menemuinya kembali meski hanya sekali sebelum tanggal 5 November. You in the cell next to her? Evie, I would wish to see you again, if only once, before the 5th. Kepergian Ivy entah bagaimana membuat V menangis. Dalam rapatnya, konselor Sattler memerintahkan agar seluruh media mengarang ancaman agar rakyat tetap merasa membutuhkan pemerintahannya. Right now is a clear message to the people of this country. This message must resound throughout the entire to remember why they need us. Masih dalam kasus virus misterius, Finch mendapat data 3 orang Fingerman yang terlibat. Namun 2 orang telah mati dan satu lainnya bernama Rockwood telah menghilang. Pada saat yang sama, Finch mendapat email dari Rockwood. Mereka pun bertemu di tempat rahasia yang dijanjikan. Rockwood lantas membeberkan bagaimana semua kejadian berkaitan. Demi kekuasaan, seorang politisi dari partai Northfire yang kini berkuasa, yakni Adam Sattler sebagai Menteri Pertahanan waktu itu, mengajukan proyek khusus pengembangan senjata biologis atas nama keamanan nasional, namun berakhir dengan kekacauan. Namun tidak sepenuhnya sia-sia. Dari darah seorang tahanan, mereka berhasil mendapatkan virus sekaligus obat vaksin yang hanya dimiliki oleh petinggi partai Northfire secara rahasia. Dan demi memenangkan Sattler di pemilihan, Crady sebagai ketua partai Northfire menghalalkan segala cara. Target virus pun ditentukan. Banyak orang mati seketika. Media ikut menyebarkan kepanikan sehingga terjadilah kekacauan. Tiba-tiba Sattler telah memenangkan pemilihan. Tak lama kemudian, sebuah perusahaan farmasi memproduksi obat vaksin secara massal, membuat Protero dan partai Northfire menjadi kaya raya. Setahun kemudian, sebuah kelompok ekstremis dikambing hitamkan. The true genius of the plan was the fear. Can you prove any of this? Why do you think I'm still alive? Di rumahnya malam itu, Crady sedang merawat bunganya. Namun tiba-tiba V menawarkan kesepakatan yang tak dapat ditolak oleh Crady, bahwa setelah gedung parlemen hancur, maka konselor Sattler akan menjadikannya kambing hitam. Satu solusi yang tersisa ialah Crady harus menyerahkan Sattler kepada V, sehingga kekuasaan akan jatuh padanya. Kemudian V dengan sukarela juga akan menyerahkan dirinya. And who will that be? You, Mr. Crady. What do you want? What do I get out of this deal? Me. Sementara itu, di kantornya, Finch dikejutkan oleh laporan bahwa ternyata Rockwood telah mati 20 tahun yang lalu. William Rockwood is dead. I'd say so. 20 years now.
God damn it! Son of a bitch! November hampir tiba. Emosi Sattler makin membara karena V masih bebas berkeliaran di luar sana. Every day that man remains free is one more failure. Every day that brings us closer to November. Days, gentlemen. 347 failures. Ratusan ribu box yang berisi topeng Guy Fawkes telah disebarkan ke semua rakyat jelata. How many went out? Boxcars, several 100,000 at least. Christ. Sattler pun memerintahkan agar menangkap siapapun saja yang memakainya. Finch yang telah mengunjungi puing-puing penjara Larkhill mulai menyusun rantai peristiwa untuk mengetahui rencana V selanjutnya. Bahwa semangat yang V serukan akan menjadikan rakyat beringas sehingga menghasilkan kekacauan. Saat itu Sattler hanya punya satu cara, yakni mengerahkan tentara ke gedung parlemen. V sedang memainkan efek domino yang besar dan jenius. I suddenly had this feeling that everything was connected. One long chain of events that stretched all the way back before Larkhill did. Tanggal 4 November pun tiba. Di pintu gerbang revolusinya tersebut, V akhirnya kembali bertemu dengan Evie. Sebelum berangkat, V mengajak Evie untuk berdansa. You look well. Thank you. I must confess, every time I heard a siren, I worried about you. I guess whatever you did to me were better than I'd imagined. Would you dance with me? I'd love to. You can be one of the most important things that has ever happened to me. I don't even know what you really look like. I'm no more that face than I am the muscles beneath it. I understand. Thank you. Mengikuti nalurinya, Finch menuju terowongan bawah tanah yang sudah ditutup bertahun-tahun lamanya. Di sana, V menunjukkan kereta penuh mesiu yang ia hadiahkan dan ia pasrahkan kepada Evie untuk diberangkatkan atau tidak. These tracks lead to Parliament. Yes. I'm leaving to you to do with what you will, but the choice to pull this lever is not mine. V pun pamit untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah mencelakainya di masa lalu. Namun Evie menahannya. Evie ingin agar V tidak pergi sehingga mereka bisa hidup bersama. I can't. Bersamaan dengan pemutaran pengumuman darurat dari konselor Sattler di televisi, V tiba di tempat perjanjiannya dengan Creedy. Creedy pun memenuhi kesepakatan yang telah V ajukan. But most of all, we must remain united. Curfew will be considered and league with our enemy. I want to see his face. Tonight, I give you my most solemn... At last, we finally meet. Something for you, Chancellor. A farewell gift. Disgusting. Kini giliran V yang harus memenuhi kesepakatan untuk menyerahkan diri. V lantas bersedia untuk ditembak. Kill him. Namun V bertahan. Ia pun bangkit melawan. Beneath this mask, there is an idea, Mr. Creedy. Kemudian ia kembali kepada Evie bersama kematian yang membayanginya.
Di gedung parlemen, para tentara memenuhi lapangan. Berjuta-juta rakyat dengan pakaian dan topeng yang seragam maju tanpa gentar menghadapi moncong senapan. Ivy menyelimuti mayat V dengan mawar. Finch kemudian datang, namun tak ada yang dapat menghentikan orang yang sudah melewati kematian. Berjuta-juta rakyat tertindas berjalan bagai kepungan awan hitam. Jam pun berdentang memasuki tanggal 5 November. Dengan hati yang rela, Ivy memberangkatkan keretanya. Musik orkestra bergema mengiringi laju kereta menuju revolusi rakyat merdeka. Film selesai. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.